Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asela Asteria Sabrina Tarigan, biasa dipanggil Asela. Aku alumni SMA Negeri 4 Kota Bekasi, lulusan tahun 2019 dan puji Tuhan sekarang di D3 Akuntansi di PKN STAN. Mohon doa kelancaran studiku ya. Di STAN itu ada jurusan apa aja sih, Kak? Jadi di PKN STAN itu ada 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan akuntansi, yang kedua jurusan pajak, yang ketiga jurusan manajemen keuangan, dan keempat jurusan kepabeanan dan cukai. Jadi setiap jurusan itu memiliki program studi masing-masing atau bisa disebut dengan prodi. Nah, untuk jurusan akuntansi sendiri memiliki 2 prodi. Yang pertama itu D4 akuntansi dan D3 akuntansi. Nah, di tahun aku dulu tuh di tahun 2019 PKN STAN tidak membuka prodi D4 akuntansi ini, dan jurusan ini paling banyak kuotanya di antara jurusan-jurusan lain. Terus yang kedua itu ada jurusan pajak. Jurusan pajak ini memiliki 3 prodi. Yang pertama itu ada D3 pajak, D3 PBB penilai, sama D1 pajak. Nah, biasanya ini jurusan yang paling favorit atau biasanya ditempatkan di pilihan pertama saat kita mendaftar. Terus yang ketiga itu ada jurusan manajemen keuangan. Jurusan manajemen keuangan ini memiliki 3 prodi. Yang pertama itu ada D3 kebenaran negara atau bisa disebut KBN, D1 KBN, dan D3 manajemen aset atau Mansep. Terus yang keempat itu ada jurusan kepabeanan cukai. Ini memiliki 2 prodi, yaitu D3B cukai dan D1B cukai. Nah, di jurusan ini itu memiliki seragam tersendiri dan memiliki syarat-syarat dan ketentuan sendiri, seperti kayak maksimal minusnya berapa, terus tinggi badannya minimal berapa gitu. Terus khusus untuk prodi D3B cukai ini untuk laki-laki, tapi kalau teman-teman perempuan ingin masuk ke jurusan ini, jurusan B cukai, kalian bisa mengambil prodi D1B cukai gitu. Oke, Kak. Untuk sistem masuknya nih pas tahun ke Asela tuh boleh diceritain nggak? Ya, jadi aku menekankan ya, ini tuh penerimaan tahun aku tahun 2019. Jadi setiap tahun itu berubah-ubah penerimaannya. Jadi yang pasti tuh pertama kita harus daftar ya. Daftarnya ini secara online. Jadi nanti ada portalnya sendiri gitu. Jadi kita akan mengisi biodata kita. Setelah kita mengisi biodata, kita akan melakukan pembayaran secara online. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, nanti kita diberi kayak kartu ujiannya itu. Kartu ujiannya itu nanti juga akan kita bawa saat ujian nanti. Jadi perlu banget di-save dan disimpan kartu ujiannya itu. Setelah kita menerima kartu ujian, nanti juga kita bakal dikasih tahu tempat dan tanggal pelaksanaan ujiannya. Nah, aku akan menjelaskan ujian-ujian apa saja di PKN STAN. Jadi itu STAN itu ada 3 tes. Pertama ada ujian tulis, ada ujian kesehatan dan kebugaran, sama ada tes psikotes. Nah, tes ujian tulis itu terdiri dari 3, ada SKD, seleksi kompetensi dasar, itu terdiri dari 3 juga. Ada TKP, tes karakteristik pribadi, terus tes TIU, tes intelijensi umum, sama TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, terus itu juga ada ambang batasnya masing-masing setiap tes itu. Jadi jika kalau kita nanti di atas ambang batas, berarti kita dinyatakan lulus. Kalau misalnya kita lulus, kita bisa lanjut ke tes selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak lulus di ujian SKD itu, pengawas aku dulu tuh pernah mengizinkan kita untuk boleh melanjutkan tes selanjutnya atau boleh keluar dari ruangan. Nah, pokoknya nanti benar-benar transparan banget keluar hasil nilai kita, benar-benar transparan banget. Jadi kita tuh bisa tahu langsung lulus atau enggak gitu. Terus selanjutnya itu ada TPA, tes potensial akademik. Nah, tes potensial akademik ini juga memiliki ambang batas dan ada sistem minusnya. Jadi perlu diperhatikan banget dalam mengerjakan soalnya gitu. Terus sama yang terakhir itu TBI, tes bahasa Inggris. Nah, itu juga memiliki ambang batas juga. Jadi itu kalau kalian nanti membawa orang tua atau teman atau saudara
saat pelaksanaan ujian nanti ada ruangan tersendiri, kita tuh bisa melihat layar gitu. Jadi ntar orang tua kita tuh bisa ngelihat kita tuh udah ngejawab berapa soal sih gitu, atau kita salah berapa benar berapa. Jadi tuh langsung kelihatan, bener-bener transparan banget sih. Jadi menurut aku tuh nggak ada namanya kecurangan dalam tes ini gitu, benar-benar bagus banget. Terus sama pelaksanaan ujian itu menggunakan CAT, menggunakan komputer gitu. Habis kita lulus, kita ambang batas semuanya, jangan berpuas diri, karena setelah kita dapat ambang batas pun ada perankingan secara nasional. Misalnya kita lolos ambang batas nih, tapi nanti ada yang lolos ambang batas 12.000, tapi nanti STAN tuh hanya mengambil 8.000 dari orang yang di atas ambang batas itu. Jadi kalau kita lihat yang termasuk di 8.000 itu, kita bisa lanjut ke tes kesehatan dan kebugaran. Nah, nanti juga bakal dikasih tahu juga tempat dan tanggal pelaksanaan tes kesehatan dan kebugaran tersebut. Nah, tes kesehatan dan kebugaran tersebut nanti kita langsung dicek oleh dokter kayak seperti tinggi berat badan kita, terus seperti minus kita, tensi darah kita, terus buta warna dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita sudah dites oleh dokter dan dibolehkan untuk tes lari gitu, jadi nanti kita diarahkan ke lapangan, kita akan lari selama 12 menit. Setelah kita lari selama 12 menit, nanti kita ada tes keterangan itu sebanyak 3 kali gitu. Nah, terus setelah kita tes kesehatan kebugaran, sehari setelahnya itu kita ada tes psikotes gitu. Tapi aku lebih menekankan lagi ya, setiap tahun itu tuh ambang batas, terus sistem minusnya itu, dan adanya atau tidaknya pelaksanaan ujian itu tuh berbeda-beda setiap tahunnya, dan ini terjadi di tahun aku aja, aku kayak sharing di tahun aku gitu. Ngomongin soal berbagai tes untuk masuk STAN nikah, kakak punya tips and trick tersendiri nggak? Tips and tricksnya ya, yang pasti yang pertama itu berdoa ya, karena aku yakin aku berada di PKN STAN itu juga bukan karena kehebatan aku, bukan karena kekuatan aku, tapi itu karena kehendak Tuhan. Terus yang kedua, seperti yang mama aku pernah bilang, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Jadi yang pasti yang kedua itu adalah berusaha ya. Tapi aku lebih menekankan tuh kalau di STAN itu mengerjakan soal-soal STAN itu menggunakan waktu, langsung mengerjakan soal aja gitu, cepet gitu. Karena tuh menurut aku kesulitan dari soal-soal STAN itu karena soalnya banyak dan waktu kita sangat limit gitu. Terus yang ketiga tuh sebenarnya ini banyak orang yang menyepelekan, tapi menurut aku ini penting banget. Waktu sebelum kita ujian tuh pastikan berkas-berkas yang kita bawa tuh semuanya lengkap. Dan jangan sampai telat prepare waktu sebelum ujian tuh 1-2 jam gitu. Terus yang selanjutnya itu kalau menurut aku update terus dengan informasi PKN STAN. Kalian bisa follow kayak Instagramnya PKN STAN, YouTube, Twitter maupun Facebooknya gitu. Oke Kak, di STAN itu ada fakta-fakta menarik nggak Kak? Fakta menariknya mungkin orang udah tahu ya, pasti kalau dari STAN itu gratis. Kedua itu langsung menjadi ASN, aparatur sipil negara. Terus yang ketiga itu, jadi kita tuh setiap kuliah harus memakai KTM atau kalung jurusan. Jadi itu PKN STAN sendiri itu memiliki warna jurusan masing-masing. Seperti jurusan akuntansi warnanya warna hijau kalung jurusannya. Terus kalau pajak kuning, kalau manajemen keuangan warna merah, kalau bea cukai warna biru. Terus sama kalau di STAN itu tuh biasanya ada namanya tentir atau belajar bersama dengan teman sebaya atau kakak tingkat. Jadi itu nanti mendekati ujian kayak UTS UAS itu pasti banyak banget orang tuh kayak belajar sama-sama gitu. Nah karena tuh prinsipnya PKN STAN tuh masuk bareng, keluar bareng, jadi harus bersama-sama gitu. Yang terakhir nih Kak, mungkin Kakak ada closing statement buat teman-teman yang nonton, terutama pejuang 2021. Kalau misalnya udah selesai, boleh langsung ditutup aja. Oh iya. Tetap semangat buat adik-adik semuanya. Aku tahu pasti susah, masih kayak bingung gitu kalau di kondisi-kondisi seperti ini. Aku juga pernah merasakan seperti kalian, bingung
memilih jurusan, memilih universitas dan lain-lain sebagainya. Tapi serahkan aja semuanya kepada Tuhan gitu kalau menurut aku. Nah, gitu aja dari aku. Terima kasih semuanya sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Dadah.